Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yuli Maulida dengan NIM 15016190023. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan review video tentang generator DC seri. Nah, di sini saya sudah siapkan file. Yang pertama, langsung saya buka Jobsheet 3 dan kemudian saya juga sudah menyiapkan video yang sudah di-download dari YouTube. Nah, di sini langsung saya bacakan tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya ada dua. Yang pertama, mahasiswa terampil dalam menjalankan generator seri. Yang kedua, mahasiswa terampil melakukan percobaan untuk menentukan karakteristik generator DC seri. Nah, di sini ada dasar teori dari generator DC seri. Di sini terlihat jelas ya bahwa dia itu DC seri karena RA dan RS-nya ini disusun secara seri. Bisa kita lihat ya. Lalu di sini ada beban. Dan kemudian langsung saya bacakan dasar teorinya nih. Jadi pada keadaan tanpa beban tidak ada arus medan yang mengalir sehingga VL-nya pun kecil sesuai dengan keberadaan flux desainnya. Nah, ketika beban meningkat, maka arus medan pun meningkat sehingga EA juga meningkat dengan cepat. Begitu pula dengan IA, RA ditambah RS. Tapi pada awalnya peningkatan EA lebih cepat daripada jatuh tegangan IA, RA ditambah RS, sehingga menyebabkan VL meningkat. Nah, bisa sambil kita lihat di grafiknya ya. Setelah beberapa saat mesin mencapai keadaan jenuh, EA akan konstan. Bisa kita lihat EA-nya akan konstan, sehingga efek jatuh tegangan IA dalam kurung RA ditambah RS akan menjadi lebih dominan dan VT mulai turun. Ini bisa kita lihat seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada awalnya EA-nya itu meningkat dengan cepat, kemudian pada saat kondisi jenuh EA-nya itu menurun, sehingga efek jatuh tegangan IA RA ditambah RS akan menjadi lebih dominan dan VT mulai turun. VT-nya mulai turun. Baik, berikutnya ada gambar rangkaian. Di sini seperti biasa ada penggeraknya. Penggeraknya itu motor DC. Di sini ada resistansi generator. Terus di sini ada RS, di sini ada miliampere, di sini juga ada bebannya, beban RL, dan berikutnya ada alat dan bahan, keselamatan kerja, dan langkah kerja seperti biasa akan saya bacakan sambil kita play videonya. Nah, yang pertama akan saya bacakan alat dan bahannya ya, sesuai yang ada di video. Di sini ada power supply-nya atau regulator ya, sumber tegangannya. Nah, di sini ada motor DC. Ini merupakan generator DC-nya. Di sini ada avometer, multimeter, ini avometer, milimeter, takometer. Di situ ada beban. Ini bebannya nih. Terus di situ ada rheostat juga. Nah, ini juga ada kawat ya. Kawat ini secukupnya, kabelnya. Nah, berikutnya akan saya bacakan keselamatan kerjanya. Jadi keselamatan kerjanya yang pertama itu guna mendapatkan ketelitian pengukuran yang baik, gunakan skala yang menghasilkan pembacaan mendekati skala penuh. Yang kedua, guna keamanan, pastikan power supply berada pada posisi minimum. Yang ketiga itu, periksakan rangkaian terlebih dahulu kepada dosen atau asisten dosen sebelum diberi sumber tegangan. Nah, berikutnya saya bacakan langkah kerjanya. Yang pertama itu, siapkan alat dan bahan, kemudian buatlah rangkaian pada mesin penggerak dengan menggunakan motor DC. Ini motor DC-nya. Lalu rangkailah bagian generator sesuai dengan gambar rangkaian, yaitu secara seri. Lalu jalankan motor penggerak dan atur putaran pada putaran nominal ya, dengan N-nya sama dengan konstan. Berikutnya yang kelima yaitu ukur arus dan tegangan beban. Kemudian naikkan tahanan beban secara bertahap dan lakukan selama sebanyak 10 kali.
Berikutnya, turunkan kembali beban, kemudian hentikan motor penggerak. Lalu, bereskan peralatan dan kembalikan pada tempatnya. Berikutnya, yang ke-8 atau yang terakhir, buat grafik fungsi VL sama dengan fungsi IL dengan RS dan N sama dengan konstan. Nah, itu merupakan takometer. Ini ada avometer dan milimeter. Milimeternya untuk mengukur arus dan avometernya untuk mengukur VL dari si beban ini. Nah, dilakukan pergantian gitu sebanyak 10 kali gantian beban. Lalu ulangi percobaan ini selama 10 kali. Ya, jadi 10 kali percobaan pergantian bebannya. Nah, langsung kembali lagi ke ini job sheet-nya. Nah, setelah dibacakan langkah kerjanya, maka di sini ada data pengukuran. Sebelumnya saya sudah memiliki data pengukuran. Kita lihat dulu data pengukurannya di sini. Nah, di sini ada data pengukuran ya, data pengukuran percobaan generator DC seri. Di sini bisa kita lihat dilakukan percobaan sebanyak 10 kali, 1 sampai 10. Yang pertama itu arus beban dengan 6 miliampere. 6 miliampere ya. Dengan tegangan yang dihasilkan adalah 4,80 milivolt dan kecepatan RPM-nya itu 1491. Percobaan kedua dengan arus beban 0,6 ampere dan tegangan terminalnya itu 9,71 milivolt dengan kecepatan putaran 1495. Nah, bisa kita lihat semakin tinggi arus bebannya dari 6 sampai dengan 6 miliampere sampai dengan 2,76. Kemudian tegangannya dihasilkan itu yang kita lihat di sini semakin besar. Nah, balik lagi ke job sheet-nya. Setelah data pengukuran, kita jawab nih pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa akibatnya jika pada motor penggerak kita balik putarannya? Nah, sebenarnya sama seperti pada generator shunt. Jadi, pada generator dengan penguat sendiri, jika motor penggeraknya dibalik putarannya, nanti walaupun generator diputar dengan kecepatan nominal, generatornya itu tidak akan menghasilkan tegangan sesuai yang diharapkan. Nah, hal tersebut terjadi itu karena arus yang mengalir pada lilitan penguat magnet menghasilkan GGM gitu. GGM-nya itu melewati magnet sisa karena kan tadi dibalik. Nah, sehingga lama-kelamaan bukannya generator itu menghasilkan si tegangan yang besar, melainkan tegangan generator itu akan hilang. Hal yang demikian juga akan terjadi jika arah putaran jangkarnya terbalik. Nah, jadi saat motornya dibalik, maka generatornya tidak akan menghasilkan tegangan ya. Nah, berikutnya di sini ada grafik dari VL sama dengan fungsi arus beban. RS dan N sama dengan konstan. Nah, di sini saya juga sudah punya grafik dari percobaan tadi. Nah, di sini ada grafik pengukurannya. Jadi grafik pengukuran yaitu di sini menunjukkan VL tegangan beban atau tegangan terminal, lalu di sini ada arus beban. Yang kita lihat bahwa di sini saat arus bebannya semakin tinggi, maka VL-nya semakin tinggi pula. Begitu juga pada yang kedua nih, saat IL-nya tinggi, maka diikuti pula naiknya tegangan. Nah, sehingga dapat kita lihat ya semakin naik gitu grafiknya. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana kesimpulan Anda dalam percobaan ini? Nah, dari grafik yang kita lihat ini disimpulkan antara VL dan IL berbanding lurus ya. Kemudian kesimpulan yang lainnya, jadi generator seri ini adalah generator yang lilitan penguat magnetnya disambung seri dengan lilitan jangkar kayak yang dirangkaian tadi. Pada generator ini jumlah lilitan penguat magnet sedikit, namun luas penampang kawatnya itu besar. Hal ini bertujuan agar hambatan lilitan penguat RS-nya kecil.
Kemudian karakteristik lain dari generator seri yakni karakteristik generator penguat sendiri adalah karakteristik V sama dengan fungsi dari IL. Kemudian karena arus beban IL juga merupakan arus penguat magnet, maka bentuk karakteristik luar generator seri sangat mirip gitu dengan karakteristik beban nol. Nah, pada generator seri penguat sendiri, karena dia penguat sendiri, jadi arus yang dihasilkan pun dari sisa flux magnetnya juga. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.